biar ular nggak datang itu lebih tepatnya lingkungannya harus bersih. Jadi kayak barang-barang yang udah nggak kepake, sampah-sampah itu harus dibersihin. Jadi biar nggak ngundang kayak tikus-tikus. Jadi ular nggak bakal datang kalau tempatnya bersih. Dari infeksi kuda mewakili OTS itu satu wadah yang di Tangerang Selatan untuk mengumpulkan komunitas-komunitas kecil yang ada di Tangerang Selatan, diketuai oleh Tio yang ada di sana dan maksudnya karena masih tidak dinas ini. Nah, OTS ini bergerak tentang edukasi reptil, tentang penanganan reptil. Kita juga ada divisi-divisinya mulai dari perawatan sampai untuk rescue. Awalnya pun kita berbeda-beda semuanya. Saya dari Pak Dimas dari Jetas, yang di sana juga masing-masing. Cuman kita masing-masing punya satu pemikiran yang sama, makanya dibentuklah, disatukanlah dalam OTS ini. Tapi khusus yang di Tangerang Selatan. Ya, khusus ular itu nggak ada kata jinak, karena mereka nggak ada kemampuan untuk seperti mamalia. Dia nggak ada mengenal sistem keluar, nggak ada mengenal sistem balas budi, nggak ada. Karena ular itu cuma punya insting makan, reproduksi, tahan hidup. Nah, jadi dia nggak ada oh iya ini yang kasih makan saya nih, nggak akan saya gigit, nggak ada itu kayak gitu. Dia nggak menggigit karena dia terbiasa dan kita tahu tekniknya. Kapan saat dia bisa untuk dipegang, kapan pula saat dia tidak bisa untuk dipegang, kayak gitu. Jadi ular jinak itu bohong, tampak jinak iya, kayak gitu. Poinnya sih itu. Ini boa dari keluarga boa. Ini konstruktor, boa konstruktor imperator. Dia nggak ada di Indonesia sebenarnya, bukan habitat Indonesia. Yang habitat kita kan kita punyanya sanca kembang, kata orang-orang kembang, sanca batik. Kalau di umumnya di ilmiahnya itu Reticulatus puter. Ular kelilit besar paling panjang yang ada di Asia. Yang berbahaya dari ular itu, yang utama nomor satu itu adalah pengetahuan kitanya. Jadi dasar katanya kepanikan kita yang paling bahaya, karena di kekurangan pengetahuan kita itu menjadikan ular merasa terancam dan menyerang. Nah, kalau untuk tingkat bisa, kita ada tingkat bisa kan, semua udah umum, dari mulai low, medium, rendah, aja, rendah, menengah, tinggi ya, venom. Untuk venom itu bahayanya, katanya king cobra ya, king cobra paling bahaya. Sama ular laut. Nah, sebenarnya ada satu itu, ular laut itu bahayanya luar biasa kalau sekali menggigit. Jarang menggigit, tapi sekali menggigit. Ularnya pasif. Ularnya pasif, cuman efeknya ngeri. Nah, sama buah piton, anaknya sama kulit lain. Bahayanya dulu kita. Pasti ada kayak kecakar, gigit, pasti itu ada. Itu makanan wajib. Ya, pasti ada kejadian kecakar, gigit, kayak lagi interaksi ya, jadi pasti ada. Iya, bahkan ketua
Ketua sendiri pernah mencoba kasih makan, mukanya remuk, kena gigi. Ya, iya. Gitu. Bahayanya ya di situ aja sih, makanya nggak ada ular jinak itu ya sebenarnya. Kita pun bisa dimaksa sama dia. Ini iguana juga dari luar juga. Nah, makanya dia kalau udah diternak di Indonesia pasti dia udah terbiasa sama cuaca sini sih. Oh, ini nggak ada perawatan khusus. Ya, Dia hasil ternak, hasil breeding, bukan hasil tangkapan. untuk perawatan yang paling butuh itu matahari, jemur itu harus kalau buat reptil. Matahari adalah senjata utama untuk merawat reptil. Poin utama untuk merawat reptil adalah rajin-rajin jemur, biar pencernaannya bagus, biar tulangnya kuat. Yang pasti sih itu, menjaga suhunya. Ya kalau biar biar ular nggak datang itu lebih tepatnya lingkungannya harus bersih. Jadi kayak barang-barang yang udah nggak kepake, sampah-sampah itu harus dibersihin. Jadi biar nggak ngundang kayak tikus-tikus. Jadi ular nggak bakal datang kalau tempatnya bersih. Ya kembali lagi sih, kalau sampah numpuk-numpuk barang-barang gitu pasti ngundang tikus. Jadi pasti ular datang, kayak reptil, kayak ular, biawak, pasti itu mengundang banget sih. Semua jenis ular itu bahaya. Nggak ada ular yang nggak berbahaya. Hubungi dinas terkait, hubungi petugas ahli, hubungi orang-orang ahli bila mana berkonflik dengan ular. Yang ada di sekitar kita itu komunitas-komunitas pencipta hewannya, Damkar, BPBD pun ada. Jadi jangan coba untuk tangani sendiri, karena ular itu bahayanya nyata. Urusan dengan ular, dia yang mati apa kita yang mati. Ular bahayanya yang bisa itu ada venom, itu ada low, ada medium, ada high. Itu amat sangat berbahaya untuk manusia karena mempengaruhi sistem saraf, sel tubuh. Kalau misalkan venom masuk ke kita, nah itu dia ada bedanya venom dan poison. Jadi ular itu yang beracun cuma ada satu, ular picung. Jadi ular bukan beracun tapi berbisa. Bedanya racun dan bisa itu harus diinjek masuk ke sistem sel. Nah kalau poison, racun, itu masuk ke sistem pencernaan, baru itu bisa bereaksi. Bahaya mana venom sama lilitan? Kalau untuk venom, kasar katanya, kita kegigit venom ada serumnya. Ular king cobra, bahkan ular laut pun, kalau ular laut jarang ada yang kasus kena ada gigit. Tapi jarang, karena Ularnya seketika langsung meninggal di tempat ya. Jadi dia jelas lebih berbahaya dari king cobra. Nah antara venom dan lilitan, kalau misalkan venom kita masih bisa lari ke tim medis. Tapi kalau untuk lilitan, seberapa kuat kita nahan nafas, di situ perbedaannya. Makanya ular pelilit itu dapat sebutan itu pembunuh paling cepat.